Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali berdoa. Ibu minta Asmi maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Rabbi shrah li sadri sadri wa yassir li wa yassir li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam uqdatam min lisani min lisani yafqahu qawli. qawli. Rabbi zidni Rabbi zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Asmi. Nah, kita lanjutkan lagi, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ibu minta satu orang Audia memimpin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Oke, untuk tadi sudah kita berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan. Siapkan peralatan tulisnya. Sudah siap semua? Pakaiannya sudah rapi? Kalau sudah siap, kita mulai pelajaran selanjutnya. Ice breaking. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi, luar biasa. Yes. Ya, oke. Semangat hari ini? Coba ibu periksa sudah lengkap semua? Sudah lengkap semua ya? Kalau sudah lengkap, kita lanjut ke materi selanjutnya. Info ini ibu bagikan bahan
ajar. Nah, setelah ibu bagikan bahan ajar, nanti dari kelompok mana yang ingin bertanya ya? Oke, itu sudah diberikan. Bisa kalian baca dulu bahan ajarnya. Dari kelompok mana yang ingin bertanya, angkat tangan. Ya, oke, terus sudah ibu bagikan. Dari kelompok mana yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 1 silahkan yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, mengapa bangsa Barat tertarik untuk datang dan menjajah Indonesia? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1. Sebelum kita jawab, dari kelompok mana yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya, dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya. Bangsa Barat tertarik untuk datang dan menjajah di Indonesia karena beberapa alasan utama. Alasan pertama, rempah-rempah atau sumber daya alam, terutama Kepulauan Maluku, sangat kaya akan rempah-rempah seperti congkeh, pala, lada, dan kayu manis. Kedua, keuntungan ekonomi atau motivasi ekonomi. Ketiga, imperialisme dan perebutan kekuasaan. Keempat, posisi strategis. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional antara Asia dan Eropa. Dan yang kelima, revolusi industri. Itu jawaban dari kelompok 5. Oke, gimana dengan kelompok 1? Sudah puas dengan jawaban teman-teman? Oke, tepuk tangan dulu dari kelompok 5. Nah, ibu tambahkan satu lagi, tadi ada 5 ya. Tambahannya yaitu kemajuan teknologi pelayaran. Jadi dengan datangnya bangsa Barat itu ada dampak positif dan negatif. Sudah paham semuanya? Iya. Ada lagi pertanyaan? Iya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ika Widianti, Zelda Aulia Santri, Malika Aulia Putri, dan Aulia. Kami ingin bertanya, adapun pertanyaan kami adalah apa saja dampak yang kalian rasakan sekarang dari kedatangan dan penjajah bangsa Barat di Indonesia? Ya, oke, itu pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Siapa yang ingin jawab dari pertanyaan kelompok 2? Iya, oke, silakan berdiri. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dampak dari kedatangan dan penjajahan Barat di Indonesia terasa hingga saat ini, baik dalam aspek positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak utamanya. 1. Warisan hukum dan administrasi. 2. Infrastruktur dan teknologi. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi. 3. Ekonomi. 4. Pengaruh sosial dan budaya. Bahasa, pendidikan, keragaman etnis dan budaya. 5. Perlawanan dan nasionalisme. 6. Peninggalan arsitektur. 7. Pengaruh agama. Iya, itu jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 3. Gimana dengan jawabannya? Puas? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ibu ingatkan lagi tadi dampaknya. Ingat ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tadi salah satunya apa? Iya, apalagi yang kedua? Iya, apalagi dampak positifnya selain itu? Ya, dampak negatifnya? Monopoli perdagangan oleh bangsa Barat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga? Sisa tanah paksa. Iya, puas dengan jawabannya? Iya, jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran kita
pembelajaran kita. Pokok bahasan kita kali ini yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, masih ingat apa sih yang dimaksud dengan Indonesia? Siapa yang bisa jawab yang pertama? Ya, oke, silakan Siska. Ya, silakan berdiri. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari pulau besar. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Ya, berarti ingat ya pembelajaran sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk Siska. Oke, untuk selanjutnya di sini teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, dan yang kedua penilaian pengetahuan. Jadi nanti kalian setelah berakhir pembelajaran itu kalian mengerjakan proses. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian melakukan diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta. Jadi itu ada 3 penilaiannya ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalian mengamati gambar. Nah, jadi nanti mengamati gambar masing-masing kelompok. Siapa yang bisa langsung angkat tangan. Kalian mengamati gambar ini kedatangan bangsa apa sih? Kalian amati gambar tersebut. Kalau bisa masing-masing kelompok kalian tulis ini kedatangan bangsa apa sih? Tulis di sini. Nanti mana yang benar? Ya, kalian amati dulu gambar yang ada di depan perwakilan dari temannya. Oke, sambil diamati gambar yang ada di depan. Oke, ini kedatangan bangsa apa sih? Ini ada 2. Amati gambar berikut. Siapa yang bisa dari kelompok mana angkat tangan. Tulis dulu semua kelompok. Nanti kita nilai mana yang benar. Gambar pertama ini ada 2 negara. Negara mana saja? Ya, silakan cepat kalian tulis. Kalian amati dulu gambar tersebut. Ya, silakan masing-masing kelompok menuliskan jawabannya. Kecil-kecil nanti ada 3 yang kalian amati gambar tersebut. Yang pertama itu ada 2 negara. Apakah dari negara Spanyol, Inggris, Portugis? Ya, silakan. Tapi yang nomor gambar ini ada 2 negaranya. Apakah Belanda? Ada yang sudah selesai? Dari kelompok mana? Sudah semua? Iya, oke. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5 sudah? 5 sudah? Ada 2 negara yang gambar satu. Kalian amati dulu gambarnya biar tidak salah. Ya, ditulis dari mana? Dari penjajahan mana ada 2 negara? Sudah? Belum. Amati gambarnya. Ya, ini dari negara mana? Sudah semua? Iya. Kita tes ya. Sudah semua selesai? Nanti ada 3 gambar yang kalian amati. Gambar 1 ini ada 2 negara. Ya? Ya, oke. Ibu tes dulu dari kelompok 1. Ditunjukkan ke depan. Dari negara mana sih? Kalian amati gambar yang di depan. Oke, silakan dari kelompok 1. Dari negara mana? Iya. Kelompok 1 dia menyatakan Belanda dan Inggris. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Iya, dari negara mana? Portugis. Portugis saja. Inggris. Iya, oke. Kelompok 3. Kelompok 3 hello. Dari negara mana? Inggris dan Portugis. Kelompok 4. Portugis dan Belanda. Oke, kelompok 5. Inggris dan Spanyol. Iya, nanti kalian lihat jawabannya dari kelompok mana yang benar.
Belanda ini Belanda. Coba kita cek dulu dari negara mana kan? Iya. Benar. Sekarang selanjutnya nomor. Nah ini lagi yang ketiga terakhir. Jangan cari-cari. Tulis di kertas kalian. Nah, sudah semuanya angkat jawabannya. Oke, Inggris ini Inggris juga Inggris. Coba kita cek dari negara mana kan? Ya, alhamdulillah berarti yang gambar satu yang kurang ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nanti perwakilan dari kelompoknya kalian jawab. Negara mana pertama datang ke wilayah Indonesia? Ya, silahkan kalian jawab dulu pertanyaan. Ada 3 soal. Yang kedua, itu pada tahun berapakah Belanda datang ke Indonesia? Yang ketiga, pada tahun berapakah FOK dibentuk? Oke, silakan diskusikan. Bisa digunakan HP-nya, silakan buka HP-nya, gunakan bahan ajarnya dibaca. Oke, dari kelompok mana dulu yang bisa jawab lebih dulu? Yang pertama, negara mana yang pertama datang ke wilayah Indonesia? Yang kedua, pada tahun berapakah Belanda datang ke Indonesia? Yang ketiga, pada tahun berapakah FOK dibentuk? Oke, dari kelompok berapa dulu yang bisa jawab? Oke, dari kelompok 5. Jawab ketiga-tiganya ya. Jawab ketiga-tiganya dulu. Oke, dari kelompok 5, jawaban nomor 1, negara mana yang pertama datang di wilayah Indonesia? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Iya. Sekarang pertanyaan nomor 2, apa dulu dari kelompok? Iya, dari kelompok. Kelompok 1, pada tahun berapakah Belanda datang ke Indonesia? Pada tahun berapa? Iya, tepuk tangan dari kelompok ini. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, oke, dari ini. Oke, pada tahun berapakah FOK dibentuk? Iya, mantap. Tepuk tangan lagi kelompok ini. Oke, berarti sudah paham ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang kalian belajar dalam kelompok. Kemarin sudah ibu bagikan kelompoknya. Sekarang kalian bentuk kelompok. Kalian bentuk dulu, nanti ibu bagikan kelompok.
Berarti apa nama kelompoknya? Ada kelompok 2. Iya, pala. Kelompok 2 pala. Tahu pala itu apa? Iya. Kelompok 3. Iya, cengkeh. Kelompok 4. Kayu manis. Kelompok 5. Nah, iya, kapulaga. Itu adalah nama apa? Siapa tahu? Iya, rempah-rempah. Makanya bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mengincar rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oke, perhatikan tadi sudah kita bentuk kelompoknya. Sekarang kalian simak video yang ada. Nanti ada tugas lagi. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap. Selamat datang di channel Seru. Di sini belajar IPS dan tetap. Sekarang kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Letak geografis Indonesia menjadi komponen memiliki bahasa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tambahan suku, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalan perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu penolong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bahkan bangsa-bangsa Eropa yang datang dengan 2 kilometer dari Indonesia. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Sebelum kita lanjutkan materinya, buat kamu yang belum subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rempah-rempah. Poin pertama, daya tarik Indonesia yang bangsa-bangsa Barat yaitu rempah-rempah. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena budaya Eropa memiliki perbedaan kondisi dengan Indonesia. Iklim dan musim dingin Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa, dengan empat musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa menjadi sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, menghangatkan badan di musim dingin, sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha untuk memperolehnya. Poin kedua, motivasi 3G, yaitu growth, glory, dan gospel. Semuanya 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudera. Lalu, apa yang dimaksud dengan growth, glory, dan gospel? Pertama, growth. Growth artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semuanya ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kedua, glory. Glory artinya kejayaan. Semuanya ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Ketiga, gospel. Gospel artinya menyebarkan agama. Bangsa-bangsa Barat berkeinginan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani di bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Poin ketiga, terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh
Dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Berikutnya, revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan banyak produksi lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap dapat dijadikan mesin penggerak perahu yang merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting pada masa revolusi industri yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana kronologis kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Coba kalian amati tertarik perjalanan bangsa-bangsa barat ke Indonesia ini. Setelah kita amati kota tersebut, kita jadi tahu bahwa selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Mari kita cari tahu kronologisnya. Pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari nafkah diawali dari kota Lisabon di Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Kemudian, Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di daerah pemilihan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjadi hubungan dagang dengan Maluku. Akhirnya, setahun setelahnya, pada tahun 1512, Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio Portugal dan Francisco Serrao. Kedua, ekspedisi bahasa Inggris. Untuk membantu pengaruh ekonominya, Inggris membentuk persekutuan dagang yang diberi nama EIC atau East India Company. Di dalamnya tergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Jakarta atau yang kita kenal saat ini dengan Jakarta. Seorang kolon Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1995, Belanda yang dipimpin oleh Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Setahun berikutnya, pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Bali melalui Selat Sunda. Kedatangan orang Belanda di pelabuhan ini awalnya disambut hangat oleh sukarela dan masyarakatnya karena pelabuhan adalah tujuan ingin berdagang. Namun, para awak kapal Belanda akhirnya menunjukkan sikap serakahnya dan tidak menghormati masyarakat setempat. Itulah yang membuat Cornelis de Houtman dan seluruh awak kapalnya diusir dari Banten. Setelah 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1598, Belanda kembali mendarat di Banten dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Beek. Kedatangan Belanda ke Indonesia yang kedua kali berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh ekspedisi Cornelis de Houtman. Kali ini Belanda lebih lambat, sehingga mereka bisa makan baik dan kemudian mereka diizinkan untuk setempat untuk berdagang. Pada pelayaran kedua ini, mereka berhasil mendapatkan perkembangan yang sangat banyak yang membawanya kembali ke Belanda. Kesuksesan Belanda pada pelayaran kedua ini membuka kerjasama perdagangan rempah-rempah antara Belanda dengan Indonesia, yang kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi Belanda lainnya ke Indonesia. Dengan makin banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara para pedagang, baik
menasihati para pedagang. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Persekutuan Dagang yang bernama Verenigd Oost-Indisch Company atau lebih dikenal dengan VOC. VOC merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Pada mulanya, Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Pieterboom mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis yang berkuasa di Malaka. Kemudian, Pangeran Jayakarta seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Bali. Selain memberikan izin ke VOC, Pangeran Jayakarta juga memberikan izin mengenai kantor dagang kepada KIJ atau Inggris. Pemberian ini membuat Belanda merasa ada menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC pada saat itu yaitu Jan Winslow membujuk penguasa kesultanan Belanda untuk membantu Pangeran Jayakarta sekaligus memberikan izin perdagangan membuat KIJ dicabut. Akhirnya, pada tanggal 31 Mei 1919, keinginan VOC dipadu ke Sultan Brunei. Momentum inilah yang kemudian menjadi pertama kali kekuasaan VOC dan Belanda pada saat pada masa berikutnya. VOC mengikuti kekuasaan dan keunggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Sehingga Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Kemudian, untuk mendukung aktivitasnya, VOC mendirikan Benteng sebagai tempat pertahanan, pusat perdagangan dan pemerintahan. Pengaruh VOC di Indonesia menjadi semakin kuat dengan dimilikinya hak istimewa atau hak oktroi yang diberikan oleh Parlemen Kerajaan Belanda. Salah satu hak oktroi VOC adalah melakukan kemampuan perdagangan rempah-rempah. Masa inilah yang menjadi penguasaan kekuasaan Belanda di Indonesia pada perjalanan sejarah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komennya. Oke, tadi kalian sudah menyimak video. Sebelum kalian mengerjakan KKPD, ibu bertanya kepada kalian. Tadi menyimak ya, tadi kelompok berapa yang bisa jawab langsung angkat langsung. Tadi ada yang namanya 3G. Apa 3G itu? Ya, oke, dari kelompok satu ya. 3G itu apa? Glory, Iya. 3 tadi ya. Sampai yang bisa menjelaskan lagi? Ya, oke, kelompok kedua dulu. Nanti kita sama-sama. 1. Ya. God, emas yang diganti dengan kekayaan, glory kejayaan, gospel menyebarkan agama. Iya, mantap. Oke, terus ini sama jawabannya? Iya. Berarti menyimak tadi ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kalian mengerjakan KKPD-nya. Oke, yang membahas tentang Portugis, negara Portugis, berapa? Masa kolonial Belanda. Kronologi pemerintahan yang dibentuk bangsa Barat di Indonesia. Iya.
selanjutnya kelompok cengkeh kelompok 3. Oke, masing-masing kelompok pergunakan waktunya. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Iya, tulis tangan. Iya. Ya, siapa sekretarisnya kemarin, kalian tulis di situ apa pertanyaannya. Jadi masing-masing kelompok itu beda LKPD-nya. Iya, diisi yang sudah Ibu bagikan. Ya, oke, silahkan. Karena ini materinya berdiferensiasi, berarti LKPD-nya itu berbeda. Lihat. Iya, ada apa? Misalkan ini tahun 1811, ini pas saja tulis di sini. Dikit di sini. Itu bisa kalian cari tadi ya, ada bahan ajar yang Ibu bagikan dan bisa dicari di internet dan wawancara dari teman. Waktunya 15 menit. Ada yang sudah? Bahasa Indonesia.
Apakah sudah ada yang selesai dari kelompok mana? Kalau ada yang sudah, angkat tangan. Kalian presentasikan hasil diskusinya. Ya, oke, sambil mengerjakan kelompok lain, karena kelompok lain ada yang sudah, jadi mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama Cengke. Yang beranggotakan Saskia, Abelia, Clarissa Salsabila, dan Miftahul Jannah. Satu, hak istimewa coach. Satu, hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan. Dua, hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah Timur Tanjung Harapan termasuk Nusantara. Tiga, hak untuk mencetak masa uang sendiri. Hak untuk memungut pajak. 6, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 7, hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai. 8, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Dampak hak coach terhadap rakyat Indonesia. 1, akibat monopoli rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada coach. 2, coach mampu mendominasi pemerintahan karena kerajaan yang terpecah-pecah dan muncul kekuasaan baru yang dikendalikan coach. 3, pemahaman terkait politik uang, cara membuat perjanjian, senjata modern, sistem pertahanan, dan lain sebagainya. 4, perampasan masyarakat Indonesia dengan hak oktroi coach, perampokan masyarakat Indonesia. 5, perbudakan masyarakat Indonesia. 6, pembunuhan masyarakat Indonesia. 7, pembinasaan tanaman rempah yang menjadi sumber utama penghasil tinggi masyarakat. 2, jalur anyar pengarukan seluruh 1000 km merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Bendel. Jelaskan daerah mana saja jalur tersebut dampaknya adanya pembangunan tersebut. Dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Dampak negatif menimbulkan banyak korban jiwa akibat kerja paksa yang diterapkan Bendel dalam membangun jalan. Berdasarkan rekam jejak sejarah, pada sekitar 12.000 orang yang tewas saat lagi pembangunan jalan raya ini. Dampak positif: 1, memperpendek jarak dan waktu tempuh perjalanan. 2, memudahkan komunikasi melalui surat. 3, memancarkan
penderitaan rakyat Indonesia akibat kebodohan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Sekian jawaban dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita sama untuk kelompok 3. Ya, itu tadi hasil persentase dari kelompok 3 menjawab 3 pertanyaan. Oke, dari kelompok berapa lagi yang ya, kelompok ini ya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Kami kelompok 1 yang bernama yang beranggotakan 5 orang. Pertama Aira Andraini, kedua Alicia Putri, ketiga Rara Kirana, keempat Habizah, dan kelima saya sendiri Catherine Octavia. Pada masa kolonial Portugis, pada tahun 1498 bangsa Portugis memulai upaya kolonialisasi di Indonesia dengan kedatangan Vasco da Gama di pantai barat Asia. Portugis kemudian memperluas pengaruhnya ke Kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya dan mulai membentuk pemerintahan kolonial di kawasan tersebut. Pada tahun 1509, Portugis mulai mengukuhkan pos perdagangan di Maluku dengan mendirikan benteng di Ternate. Pada tahun 1511, Portugis menguasai Malaka, sekarang Malaysia, dan mengamankan rute perdagangan rempah-rempah ke Eropa. Pada tahun 1512, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrato dan Rafael Pares Rela tiba di Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah berharga. Mereka membangun pos perdagangan dan mulai menjalin hubungan dengan kesultanan lokal di Ternate dan Tidore. Pada tahun 1522, Portugis memperluas posisinya di Kepulauan Maluku yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Mereka sudah memiliki benteng di Ternate dan Ambon, serta menjalin hubungan dengan kesultanan lokal Portugis di bawah pimpinan Jordi de Albuquerque. Melanjutkan usaha penguasaan pengaruhnya di Maluku dengan memperluas pengendalian mereka terhadap perdagangan rempah-rempah dan memperkuat benteng serta pos perdagangan yang telah ada. Pada periode ini, Portugis menghadapi persaingan dari kekuatan lokal dan bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol yang juga tertarik pada perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Secara umum, tahun 1522 menandai periode stabilisasi dan penguatan kekuasaan Portugis di Indonesia, meskipun mereka harus terus menghadapi tantangan baik dari kekuatan lokal maupun kompetisi internasional. Sekian jawaban dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, yang ada. Oke, ada lagi dari kelompok mana yang sudah? Iya, oke, kelompok 2 yaitu Pala. Presentasi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu Pala yang terdiri dari 4 orang, yaitu Sita
Aulia dan Zelda Aura Delta Sakti. Kronologi pemerintah yang dibentuk bangsa Barat di Indonesia masa kolonial Belanda. Pada tahun 1795, Belanda menjadi negara jajahan Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte, dan yang menjadi penguasa atas Belanda adiknya yaitu Louis Napoleon. 1806, Indonesia di bawah kekuasaan Prancis sejak menguasai Belanda yang khawatir Pulau Jawa direbut Inggris saat itu jajahan Inggris. Bengkulu, Padang, Penang, Ternate, Maluku, Louis Napoleon mengirim Herman Willem de Endel ke Pulau Jawa 1 Januari 1808. Endel dan ajudannya mendarat di Banten 15 Januari 1808. Gubernur Jenderal Weisse menyerahkan kekuasaannya kepada de Endel. 1811, Jan Willem Jensen menjabat Gubernur Jenderal di Jawa, memperbaiki keadaan yang hingga Endel Maluku jatuh ke Inggris. Kekuasaan Jensen lemah dan kurang cakap. Tinggal Jawa, Makassar, Palembang. Agustus 1911, Inggris dipimpin Lord Lincoln berhasil mendarat ke Batavia. Belanda melawan Inggris tapi tidak berhasil. 11 September 1811, Belanda menyerahkan dan menandatangani misi kapitulasi tentang 1. Kekuatan wilayah Asia Tenggara diberikan Inggris. 2. Uang Belanda tidak diakui Inggris. 3. Pulau Jawa, Madura, Pangkalan, luar Jawa menjadi kekuasaan Inggris. Kapitulasi tentang membawa pengaruh Indonesia. Wilayah Sahara diserahkan ke East India Company bermarkas di Calcutta, India. 1810 sampai 1811, kebijakan kerja paksa oleh de Endel. 1. Mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. 2. Memperbaiki tanah jajahan. 1. Membuat jalan raya Anyer Penangkan. 2. Mendirikan benteng pertahanan. 3. Membangun pangkalan kal di Merak dan Ujung Kulon. 4. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 5. Memperkuat pasukannya terdiri atas orang Indonesia. Jalur Anyer Penangkan 1000 km dari Cilegon atau Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Padarukan atau Jawa Timur. Anyer Penangkan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal de Endel yang merupakan dari bagian Republik Batak. Untuk tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Oke, tadi sudah dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sekarang kita selanjutnya peserta didik memberikan tanggapan. Jadi kan tadi ada kelompok 3 ya, kelompok TNE, kelompok 1 dan 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta tanggapan dari kelompok lain, 2 kelompok ya. Misalkan kalian menanggapi kelompok berapa, tanggapannya apa? Tanggapan misalkan tadi pertemuannya mempresentasikan, tanggapan kalian apa? Ya oke, ibu minta dari kelompok 3 berikan tanggapan dari kelompok berapa yang kalian sepakat. Oke, untuk kelompok lain berikan tanggapan.
Kami dari kelompok CMK yang merupakan 4 orang, yaitu Sofia Ega, Abelia, Alisa Salsabila, dan Abdul-Jannah. Kami ingin memberikan apresiasi atas presentasi kelompok 2 karena kami sangat terinformasi setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Kelompok 2? Iya, oke, tepuk tangan dari kelompok ya. Mereka sangat tertarik dengan jawaban dari kelompok. Coba semuanya menghadap teman kelompok 2, kita beri apresiasi. Mantap, mantap. Bagus, bagus, mantap. Bisa? Bagus, bagus, mantap. Sampai ya. Ya, oke. Semuanya menghadap ke kelompok 2, kita berikan apresiasi. Sudah semua? Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa lagi yang memberikan tanggapan dari kelompok? Tadi kelompok 3 sudah memberikan tanggapannya. Antara kelompok 2 dan kelompok 1 berikan tanggapannya. Tadi kelompok 3 sudah memberikan tanggapan ke kelompok 2. Kelompok 1 ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggapan kami kepada kelompok 3 yaitu kelompok 3 sangat membantu jawaban untuk hasil diskusi dari kelompok 3 sangat mudah untuk dimengerti dan dapat dicontoh oleh kelompok lainnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, itu memberikan umpan balik ya dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, oke, penjelasannya sangat bagus, mudah dimengerti, ya, mudah dipahami, ya. Itu untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2, umpan balik dari Ibu. Oke, untuk kelompok 2 tadi kerjasamanya sangat bagus, saling membantu teman yang lain. Oke, tepuk tangan dari kelompok 2. Iya, semangat dong. Iya, masih semangat? Iya, tanggapan umpan balik ya dari kelompok 3. Nah, yang pertama dari kelompok 3, umpan balik dari Ibu, itu kerjasamanya sangat bagus, saling membantu teman yang lain, jawabannya mendetail ya, sangat dimengerti. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Itu tanggapan dari kelompok 2. Oke, selanjutnya, nah, kita ambil kesimpulan hasil presentasi kalian hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari presentasi hari ini? Perwakilan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 5 bisa mengambil kesimpulannya. Setelah kita mengadakan diskusi ini, apa kesimpulannya?
Selamat pagi, kami dari kelompok 5 yang bernama Kepulaga yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri sebagai Vino, Fadila, Rafal, dan Asmin. Kami ingin menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Mereka datang dengan berbagai tujuan, mulai dari perdagangan hingga penjajahan. Kedatangan mereka membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Sekian presentasi dari kelompok Kapulaga. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah memberikan pembukaan diskusi kita hari ini. Nah, sekarang kita memasuki refleksi pembelajaran. Nah, jadi refleksi pembelajaran kali ini kalian ada 3 lagi. Jadi bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Jadi kalian tulis di sini nomor 1-nya, nomor 2 apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, hal apa saja yang kalian belum pahami dari materi yang telah dipelajari. Jadi kalian isi refleksinya di sini. Nanti kita bagi yang sudah langsung tempel ke depan. Sudah paham? Oke, jadi refleksi pembelajaran itu kalian masing-masing. Kalian jawab. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Jadi kalian perasaannya gimana sih? Lalu poin kedua, apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, apa yang telah pelajari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, apa saja yang kalian ketahui? Yang ketiga, hal apa saja yang kalian belum pahami dari materi yang telah dipelajari? Kalau tidak cukup, bisa minta lagi ininya ya. Sudah? Sudah jawab ketiga-tiganya, Bimo? Iya. Ya, kalau sudah langsung saja tempel ke depan.
Sudah semua? Oke, kelompok 3 sudah semua? Kelompok berapa yang belum? Sudah? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Iya, sudah semua ya? Itu sudah ditempel. Oke, tadi Ibu kan. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Iya, alhamdulillah. Berarti hadir semua ya. Nah, tadi kesimpulan kita mempelajari materi ini otomatis dia memberikan dampak. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, lalu dia dampak kedatangan bangsa Barat itu terhadap bidang apa saja yang kalian ketahui? Dampaknya, yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Selain bidang ekonomi, apa lagi? Bidang sosial. Apa lagi selain bidang sosial? Yang ketiga yaitu bidang politik. Nah, itu dampak dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Itu kesimpulannya. Yang pertama memberikan dampak positif dan negatif. Oke, ini tadi sudah kalian melaksanakan refleksi pembelajaran. Selanjutnya kita mengadakan post test. Siapkan HP-nya masing-masing. Ibu bagikan linknya. HP-nya sudah disiapkan semua? Kirim ke? Kalian kerjakan prosesnya. Nanti dikirim ke grup. Puisisnya. Kehadiran Vino sudah ada linknya. Ya, kirim ke Monika. Monika ini meneruskan ke grup kita pelajaran IPS. Mungkin ada sebagian yang masuk grup dan sebagiannya tidak. Nanti minta gimana? Sudah sih.
Ya, oke, ini hasil proses dari kalian yang sebelah itu 10, berarti salah satu. Monica benar 4, salah satu nilainya dengan 80. Belum selesai, ya selesaikan dulu. Lara 80, Saskia Pega 80, Aira 60, berarti salah 2. Rita Jana benar 3, 60. Catherine benar 2 saja, salah 3, nilainya 40. Fadila benar 2, salah 3, 40. Kameli benar 2, Tasya benar 2, Diana, Asmin Ruji, nah berarti Muhammad Rezeki belum ya? Engkau orang yang belum. Ya, oke, tadi kalian sudah mengerjakan prosesnya yang nilainya masih rendah, tolong dipelajari lagi, yang bagus tingkatkan lagi. Ya, oke, untuk pelajaran